Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, kami kelompok 1 ingin mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kelancaran yang diberikan kepada kami dalam mengerjakan tugas ini, dan kepada Bapak Muhammad Tahir, SHMH, selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Kepailitan yang telah memberikan tugas video pembelajaran mengenai istilah, pengertian atau definisi, dan ruang lingkup kepailitan. Yang pertama, pengertian umum kepailitan. Kepailitan adalah suatu sitaan dan eksekusi atau seluruh kekayaan si debitur atau orang-orang yang berhutang untuk kepentingan semua kreditor-kreditornya atau orang-orang yang berpiutang. Pengertian kepailitan di Indonesia mengacu pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran hutang yang dalam pasal 1 ayat 1 menyebutkan, kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Dalam pasal 2 ayat 1-nya, debitur yang mempunyai 2 atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan keputusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya. Ayat 2, permohonan dapat juga diajukan oleh kejaksaan untuk kepentingan umum. Selanjutnya adalah dasar hukum. Hukum kepailitan Indonesia secara umum diatur dalam yang pertama, KUH Perdata khususnya pasal 1131 dan pasal 1132 KUH Perdata. Yang kedua, dasar hukum khusus adalah Felicimen Verordening STB 1905 nomor 217 Jo STB 1906 nomor 348 yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 dan kembali disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran hutang. Yang ketiga, UU terkait PT, hak tanggungan, fidusia, pasar modal, perbankan, BUMN, dan lain-lain. Hukum kepailitan Indonesia tidak membedakan kepailitan orang perseorangan dengan kepailitan badan hukum. Hukum kepailitan Indonesia sebagaimana dielaborasi dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 mengatur keduanya, baik kepailitan orang perseorangan maupun kepailitan badan hukum. Apabila dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tidak cukup diatur mengenai kepailitan orang perseorangan maupun kepailitan badan hukum, maka digunakanlah peraturan perundang-undangan yang lain sebagai dasar hukum. Selanjutnya adalah pihak-pihak dalam proses kepailitan. Yang pertama ini adalah kreditor. Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan. Yang kedua adalah debitor. Debitor adalah orang yang mempunyai hutang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan. Yang ketiga adalah debitor pailit, yakni adalah debitor yang sudah dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan. Selanjutnya adalah kurator. Kurator adalah balai harta peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitur pailit di bawah pengawasan hakim pengawas. Selanjutnya adalah hakim pengawas. Hakim pengawas adalah hakim yang ditunjuk oleh pengadilan dalam putusan pailit atau putusan penundaan kewajiban pembayaran hutang. Selanjutnya adalah panitia kreditor. Ini adalah wakil dari para kreditor yang akan bertindak untuk kepentingan para kreditor. Faktor perlunya peraturan mengenai kepailitan. Yang pertama, untuk menghindari perebutan harta debitur apabila dalam waktu yang sama ada beberapa kreditor yang menagih piutangnya dari debitor. Yang kedua, untuk menghindari adanya kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitor tanpa memperhatikan kepentingan debitor atau para kreditor lainnya. Yang ketiga, untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang kreditor atau debitur sendiri. Misalnya, debitur berusaha untuk memberi keuntungan kepada seorang atau beberapa orang kreditor tertentu sehingga kreditor lainnya dirugikan, atau adanya perbuatan curang dari debitor untuk melarikan semua harta kekayaannya dengan maksud untuk melepaskan tanggung jawabnya terhadap para kreditor. Selanjutnya ini tujuan kepailitan. Yang pertama, memberikan forum kolektif untuk memilih-milih hak-hak dari berbagai penagih terhadap aset debitur yang tidak mencukupi untuk membayar hutangnya. Yang kedua, menjamin pembagian yang sama dan seimbang terhadap harta debitur sesuai dengan asas pari passu. Yang ketiga, mencegah agar debitur tidak melakukan tindakan yang merugikan para kreditur. Yang keempat, melindungi kreditur konkuren untuk memperoleh hak mereka. Yang kelima, memberikan kesempatan pada debitur dan para kreditur untuk melakukan restrukturisasi utang debitur. Yang keenam, memberikan perlindungan kepada debitur yang beritikat baik. Selanjutnya yakni fungsi hukum kepailitan. Yang pertama, mengatur tingkat prioritas dan urutan masing-masing piutang kreditur.
Yang kedua, mengatur tata cara agar seorang debitur dapat dinyatakan valid. Yang ketiga, mengatur tata cara pencocokan atau verifikasi dari tagihan kreditur. Yang keempat, mengatur sahnya piutang atau tagihan kreditur. Yang kelima, mengatur bagaimana tata cara membagi penjualan harta kekayaan debitur sesuai prioritas dan urutan masing-masing kreditur. Yang keenam, mengatur bagaimana tata cara menentukan kebenaran adanya piutang kreditur. Dan yang terakhir, mengatur tata cara perdamaian yang ditempuh oleh debitur dengan para kreditur sebelum dan sesudah dinyatakan valid. Sekian penjelasan dari kami kelompok 1, semoga penjelasan ini dapat berguna dan terima kasih telah menyaksikan.